Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mahmudin dari mahasiswa Universitas Pilihan Antasari Banjarmasin dengan NIM 2501 0401 0232. Di video kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan mid mapping yang ditugaskan kepada kami dari yaitu UTS middle test dari dosen pengampu kami dari mata kuliah ilmu dakwah yang bernama Ibu Rizkiatul Hasanah SOS dan titik MSOS. Di dalam mid mapping kali ini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah, proses dan unsur-unsur dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, yang terakhir adalah objek studi ilmu dakwah. Masing-masing pembahasan ini memiliki poin-poin tersendiri yang akan saya jelaskan yaitu langsung ke pembahasan pertama, yaitu tinjauan umum ilmu dakwah memiliki 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian dakwah, poin kedua fenomena dakwah, poin ketiga tinjauan semantik ilmu dakwah, keempat definisi dakwah. Pengertian dakwah adalah sesuatu kegiatan yang bertujuan untuk mengajak memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah, akhlak dan syariat Islam secara sadar dan terancam. Secara etimologis, kata dakwah asal dari bahasa Arab dakwah, da'a yad'u, yang berarti seruan, ajakan atau panggilan. Dakwah dilakukan melalui berbagai bentuk seperti lisan, tulisan, perbuatan maupun keteladanan, dengan tujuan utama mengarahkan manusia menuju kebaikan dan kehidupan di jalan Allah sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lanjut kita ke poin kedua, fenomena dakwah. Apa itu fenomena dakwah? Fenomena dakwah merupakan proses penyebaran ajaran Islam yang terus berkembang mengikuti zaman, budaya, ekonomi, dan teknologi masyarakat. Dakwah tidak hanya terbatas pada kegiatan tatap muka, majelis atau masjid seperti zaman Rasulullah, tetapi kini meluas ke berbagai platform digital seperti media sosial, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, video daring, dan podcast yang memudahkan pesan Islam tersebar lebih luas dan cepat. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga tentang tinjauan semantik dakwah. Nah, semantik dakwah itu merupakan kajian tentang makna bahasa yang digunakan dalam proses penyampaian dakwah Islam. Dalam dakwah, bahasa memiliki peranan penting karena menjadi alat utama dakwah dan menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Melalui pendekatan semantik, dai, yaitu penyampai dakwah, dapat memahami arti, makna, dan maksud kata-kata yang ingin digunakan, sehingga pesan dakwah dapat diterima dengan tepat, jelas, dan tidak menimbulkan salah tafsir atau menyinggung para khalayak atau yang mendengar dakwah. Kita lanjut ke poin terakhir dari tinjauan umum ilmu dakwah, yaitu definisi para ahli dakwah. Saya mengambil tiga pendapat dari tokoh ahli dakwah, yaitu Syekh Ali Mahfuz, Ali Hashmi, dan Toha Yahya Omar. Syekh Ali Mahfuz berkata, dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk ajaran Islam, serta menghindari kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Ali Hashmi berkata, dakwah ialah usaha mengajak dan menyuruh manusia agar mereka mengikuti ajaran Islam dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir yaitu Toha Yahya Umar. Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana menuju jalan yang benar sesuai ajaran Islam agar memperoleh kesejahteraan dunia dan keselamatan di akhirat. Pendapat mereka bertiga
Itu saya bisa dapat simpulkan, itu kalau dakwah itu adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mendorong umat muslim atau umat manusia dan agar kegiatan yang mengajak umat manusia agar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itulah teman-teman pembahasan yang pertama dari poin terakhir, yaitu definisi per ahli dakwah. Dari pembahasan pertama yaitu tinjauan utama ilmu dakwah. Kesimpulannya dari pembahasan pertama yaitu dakwah itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengajak umat manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya teman-teman, itu kesimpulan dari pembahasan pertama. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang konsepsi dan posisi, dasar hukum, fungsi dan tinjauan utama dan tujuan dakwah. Dari pembahasan tersebut ini memiliki 5 poin, yaitu konsepsi dan posisi dakwah, dasar hukum dakwah, memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah, fungsi dakwah dan tujuan dakwah. Langsung kita ke poin pertama, konsepsi dan posisi dakwah. Konsepsi dakwah adalah ajakan atau seruan untuk mengajak manusia beriman dan taat kepada Allah dengan cara yang bijaksana. Posisi dakwah sangat penting dalam Islam sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai agama dan membimbing umat menuju kebaikan secara menyeluruh dalam kehidupan. Dakwah merupakan kewajiban setiap muslim untuk menyebarkan dan mengamalkan ajaran Islam dengan cara yang baik dan efektif. Jadi teman-teman, posisi dakwah ini sangat penting bagi umat muslim karena memang sudah diterapkan dari Rasulullah, bukan dari Rasulullah aja tapi para nabi, itu dari Nabi Adam sampai sekarang. Dakwah itu adalah alat utama bagi agama karena mengajak dan mendorong para umatnya agar bisa mengubah dan berpikir yang baik-baik kepada yang lain. Dan kewajiban berdakwah ini bukan hanya kewajiban bagi para ulama dan para pendai, tapi kewajiban bagi umat muslim. Lanjut kita ke poin selanjutnya, dasar hukum dakwah. Dakwah memiliki dasar hukum, yaitu ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Tetapi yang di dalam mind mapping ini saya menjelaskan Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi yang menjelaskan memerintahkan adanya sekelompok orang yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran, serta surah An-Nahl ayat 125 yang memerintahkan untuk mengajak ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Hadis Rasulullah juga menegaskan, dan dalam hadis juga Rasulullah juga menegaskan kewajiban berdakwah bagi setiap muslim sebagai bagian dari menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Secara hukum, dakwah dianggap wajib, baik sebagai fardu ain, kewajiban individu, atau fardu kifayah, kewajiban kolektif, tergantung pada kemampuan dan kondisi umat. Lanjut ke poin selanjutnya, memahami Al-Quran dan Hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran dan Hadis adalah fondasi utama dakwah Islam. Al-Quran sebagai kitab suci utama umat muslim berfungsi sebagai sumber pesan dan pedoman utama dalam berdakwah. Di dalamnya tergantung arahan yang jelas mengenai tujuan dakwah, metode yang efektif, serta etika yang harus dijunjung tinggi. Dalam surah Nahl ayat 125 misalnya, memberikan pedoman tentang cara mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ayat lain seperti Al-Baqarah ayat 214 dan Al-Imran ayat 159 juga menegaskan bahwa tujuan dakwah adalah untuk mengajak manusia menuju jalan keselamatan dan memperoleh pahala dari Allah. Di dalam surah lain Al-Baqarah ayat 214 dan Al-Imran ayat 159 juga menegaskan bahwa tujuan dakwah adalah untuk mengajak manusia menuju jalan keselamatan dan memperoleh pahala dari Allah, serta menekankan pentingnya kesabaran dalam berdakwah meskipun menghadapi ujian dan cobaan. Dan di dalam hadis sebagai perkataan dan perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW
berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, memberikan contoh praktis bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks takwa. Jadi teman-teman, Al-Quran dan hadis ini memang sebagai fondasi utama dalam dakwah Islam, karena apa-apa yang Al-Quran perintahkan di dalamnya, maka hadis muncul sebagai pelengkap atau penjelas yang ada di dalam Al-Quran. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu fungsi dakwah. Nah, ini paling penting. Fungsi dakwah itu saya ambil ada yang umum, yaitu sebagai sarana penyebaran Islam. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, membangun kesadaran dan perubahan perilaku. Yang keempat, mencegah masyarakat dari kemungkaran. Yang kelima, memberi petunjuk dan hidayah. Itu adalah fungsi-fungsi umum, fungsi-fungsi dari pandangan umum dari dakwah. Yang kedua, tujuan dakwah. Seperti fungsi saya ngambil yang umumnya aja, seperti yang ke satu, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang menerang. Yang kedua, memotivasi untuk beriman. Yang ketiga, memotivasi untuk beribadah. Yang keempat, mendorong orang menjadi muslim seutuhnya. Yang kelima, mendorong pencapaian takwa. Itulah teman-teman dari pembahasan yang kedua dari konsepsi, posisi, dasar hukum dakwah, fungsi dan tujuan dakwah. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dan unsur-unsur dakwah memiliki poin-poin juga, yaitu poin pertama, proses dakwah yang memiliki teori komunikasi dan teori perubahan sosial. Yang poin kedua, unsur-unsur dakwah, dai, mad'u, maddah, wasilah, thariqah, dan asar. Poin ketiga, thariqah dalam Al-Quran, hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Poin keempat, pengoptimalan peran dai dalam era globalisasi. Dan poin yang terakhir dari proses dan unsur-unsur dakwah, yaitu pengaruh peran mad'u. Langsung kita ke poin pertama, pengertian. Sebelum kita ke poin pertama, mari kita membahas apa itu proses dakwah. Proses dakwah adalah rangkaian kegiatan atau tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang dai atau si penyampai dakwah dalam menyampaikan pesan Islam dan ajaran Islam kepada masyarakat, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun media lainnya, dengan tujuan mengajak manusia menuju kebaikan, perubahan sikap, dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nah, itulah pengertian proses dakwah. Kita langsung ke poin yang pertama, tentang teori-teori dakwah. Teori-teori dakwah itu ada dua, yaitu teori komunikasi dakwah. Teori komunikasi dakwah adalah kerangka ilmu yang menjelaskan bagaimana pesan dakwah disusun, dikodekan, disampaikan, diterima, dan ditafsirkan oleh khalayak dengan tujuan membentuk perubahan sikap, pemahaman, maupun perilaku yang selaras dengan ajaran Islam. Secara garis besar, teori ini menekankan bahwa dakwah tidak hanya soal isi ajaran, tetapi juga bagaimana konteks audiens, media yang dipakai, serta hubungan dengan antara komunikator dan komunikan memengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Selanjutnya, teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial dalam dakwah adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana praktik dakwah dapat mendorong transformasi struktur sosial, norma budaya, dan perilaku individu menuju pola hidup yang lebih selaras, yang lebih baik dengan prinsip-prinsip Islam. Teori ini menekankan bahwa perubahan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kuratif terhadap pola hubungan sosial, institusi, dan sistem nilai yang membentuk keseharian umat. Dan itulah poin pertama. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah itu dalam secara umum itu ada 6, yaitu dai, mad'u, maddah, thariqah, wasilah, dan asar. Dai yaitu yang menyampaikan dakwah.
Dia itu harus menyampaikan dakwah dengan kredibilitas, keikhlasan, pengetahuan, serta kemampuan berelasi dengan audiens. Para dai tidak hanya menyampaikan dakwah tetapi juga mencontohkan apa yang dia sampaikan dan menjadi teladan bagi orang-orang yang mendengar dakwah darinya. Jadi teman-teman, dai tidak hanya sekadar yang menyampaikan dakwah aja, tapi juga menjadi teladan bagi apa yang ia sampaikan. Kedua, mad'u atau yang mendengar, audiens yang mendengar dakwah. Karakteristik kebutuhan budaya, tingkat pemahaman serta resistensi potensial yang perlu dipahami untuk penyampaian efektif. Jadi kita sebelum menyampaikan dakwah, kita harus para pendakwah harus meneliti yang mendengar dakwah, karena itu budayanya apa, kebiasaannya apa, dan pemahaman seperti apa. Jadi dai itu harus meneliti atau memeriksa keadaan yang akan ia sampaikan dakwah. Lanjut ke maddah, materi dakwah. Inti ajaran Islam yang disampaikan secara akurat, relevan dengan konteks audiens dan disajikan dengan bahasa yang jelas, menarik serta persuasif. Nah, maddah atau materi dakwah itu harus dengan relevan atau dengan yang dibutuhkan dengan masyarakat dan disajikan dengan bahasa yang jelas dan tidak menyindir. Yang keempat, thariqah atau metode dakwah. Cara penyampaian yang dipilih meliputi ceramah, dialog interaktif, diskusi tulisan maupun media digital, disesuaikan dengan konteks dan tujuan. Selanjutnya, wasilah saluran media. Saluran yang dipakai untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, audio, visual, media sosial, ceramah langsung, seminar atau karya tulis. Asar atau efek dakwah. Hasil yang diinginkan berupa perubahan pemahaman, sikap maupun perilaku yang selaras dengan syariat. Nah, itulah unsur-unsur dakwah. Lanjut kita ke poin selanjutnya, yaitu tentang thariqah dalam Al-Quran, hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Dakwah yang efektif bersumber dari Al-Quran, Quran Surah An-Nahl ayat 125, yaitu melalui hikmah, nasihat yang baik atau mau'izah hasanah, dan diskusi yang konstruktif atau mujadalah billati hiya ahsan. Metode ini menjadi fondasi penting dalam dakwah modern karena relevansinya yang tak lekang waktu dan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman. Lanjut ke poin selanjutnya, pengoptimalan peran dai di era globalisasi. Dai di sini ada tiga unsur, yaitu dai sebagai prosedur konten, dai sebagai analisis media sosial, dan dai sebagai fasilitator dialog. Dalam upaya untuk mengoptimalkan peran dai di era-era sekarang, itu yang pertama, dai sebagai prosedur konten. Apa itu? Bagi Samsul Munir, Amin, dan Asep Saiful Muhtadi menganjurkan dai untuk kreatif dalam membuat konten dakwah yang beragam seperti video pendek di dalam sosial media TikTok, Instagram, Reels, podcast, isu kontemporer, atau infografis konsep Islam. Konten harus ringkas, menarik, dan mudah dibagikan. Dan tak lupa juga gampang dipahami. Yang kedua, dai sebagai analisis media sosial. Menurut wahyu ilahi, dai perlu memahami algoritma dan tren media sosial. Analisis data audiens membantu menentukan waktu posting terbaik, jenis konten populer, dan isu yang relevan sehingga pesan dakwah efektif menjangkau mad'u. Nah, itu bagi waktu. Selanjutnya, dai sebagai fasilitator dialog. Tanggapan dari Azyumardi Azrah menekankan pentingnya mujadalah billati hiya ahsan atau dialog terbaik. Di tengah polarisasi, dai harus memfasilitasi diskusi sehat di media sosial, fokus pada pemahaman bersama dan etika interaksi yang santun, dan bukan memenangkan debat. Lanjut ke poin terakhir dari unsur-unsur dakwah, yaitu pengaruh peran mad'u. Kita lanjut ke poin terakhir dari unsur-unsur dakwah.
pengaruh peran mat'u. Pengaruh peran mat'u itu terbagi 3 poin. Peran psikologi audiens dalam memilih materi dan metode, peran sosiologi audiens dan dalam memilih materi dan metode, integrasi psikologi dan sosiologi. Peran psikologi audiens dalam memilih materi dan metode berkaitan dengan kondisi mental, emosional, dan individual dari mat'u. Para ahli dakwah menekankan bahwa dai harus berperan sebagai psikolog amatir yang mampu membaca kondisi batin mat'u. Nah, lanjut ke peran sosiologi audiens dalam memilih materi dan metode. Sosiologi audiens berfokus pada kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat tempat mat'u berada. Pemahaman ini penting untuk menghindari konflik dan memastikan dakwah selaras dengan kearifan lokal. Selanjutnya, integrasi psikologi dan sosiologi. Secara keseluruhan, psikologi dan sosiologi audiens tidak dapat dipisahkan. Samsul Muniri Amin dan Asep Saiful Muhtadi menyimpulkan bahwa seorang dai yang efektif akan mengintegrasikan kedua pendekatan ini dalam perencanaan dakwah. Ia akan mulai dengan analisis sosiologis untuk memahami struktur dan budaya masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan analisis psikologis untuk mengenali kebutuhan dan kondisi emosional. Dari analisis ini, dai dapat merumuskan materi atau maddah yang relevan dan memilih metode thariqah yang paling tepat agar peran Islam dapat diterima dengan baik, menyentuh hati, dan menghasilkan perubahan positif yang berkelanjutan. Nah, itu adalah poin terakhir di dalam unsur-unsur dakwah. Selanjutnya kita akan ke pembahasan terakhir, yaitu objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah terbagi menjadi 3 poin, yaitu objek material, objek formal, perbedaan objek formal dan material. Apa itu objek material? Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau bahan kajian dari suatu ilmu dalam ilmu dakwah. Objek material mencakup seluruh aktivitas dakwah, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif, serta segala aspek yang terkait dengannya. Objek formal adalah sudut pandang atau cara pendekatan tertentu yang digunakan untuk mengkaji objek material. Dalam ilmu dakwah, objek formal adalah upaya untuk memahami dan menganalisis aktivitas dakwah dari perspektif komunikasi dan perubahan sosial. Nah, yang ketiga, poin yang selanjutnya dan yang terakhir adalah perbedaan objek formal dan objek material. Objek material adalah apa yang dikaji, yaitu semua tentang kegiatan dakwah, orangnya, pesannya, dan cara-caranya, dan lain-lain. Kalau objek formal itu bagaimana cara mengkajinya, yaitu dari sudut pandang komunikasi dan perubahan sosial. Singkatnya, objek material adalah bahan bakunya, objek formal adalah cara kita melihat dan menganalisis bahan baku tersebut. Demikian, itu adalah 4 pembahasan yang telah saya sampaikan dan saya jelaskan sesuai dengan kemampuan dan apa yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Terima kasih atas perhatiannya karena mau mendengar penjelasan saya, dan mohon maaf kepada Ibu Rizkiatul Hasanah jika ada kesalahan dan kekurangan yang telah saya lakukan di dalam mind mapping ini dan dalam middle test ini. Saya Mahmudin sebagai pembuat video ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.